Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali di channel Setiadi 1906. Saluran pembahasan dan diskusi aspek-aspek perpajakan internasional. Bapak Ibu sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pajak tercakup yang disesuaikan. Salah satu komponen variabel atau unsur yang akan menentukan besaran pajak tambahan sesuai dengan PMK nomor 136 tahun 2024. Namun sebelumnya mohon berkenan untuk subscribe, like, dan komen. Bapak Ibu sekalian, pajak tercakup yang disesuaikan itu terdiri dari dua komponen, yaitu pajak kini dan aktiva pajak tangguhan, yang merupakan atau kedua-duanya itu adalah unsur besaran pajak sesuai dengan akuntansi, yang tentunya awalnya adalah sebagai unsur perhitungan berdasarkan laba akuntansi, yang menurut kesepakatan internasional, laba akuntansi ini akan menentukan besaran tarif pajak efektif yang digunakan untuk menentukan besaran pajak tambahan. Pajak tambahan dari suatu entitas konstituen nanti bisa dialokasikan kepada entitas induknya. Entitas induk itu artinya entitas yang memiliki kepentingan atau kepemilikan pada entitas yang dikenakan pajak tambahan. Ya, kalau misalnya entitas konstituen induk ini memiliki kepemilikan di entitas konstituen yang tidak menerapkan DMTT, pajak tambahannya nanti akan dialokasikan kepada entitas induk berdasarkan IIR, Income Inclusive Ratio. Ya, kalau rasionya 100%, tentu saja akan dikenakan sepenuhnya kepada entitas induk. Ya, jadi itu kira-kira ringkasan dari pembahasan kita, dan untuk lebih detail lagi mari kita ikuti pembahasan kali ini. Contoh penerapan pajak tercakup yang disesuaikan berkaitan dengan penyesuaian pajak tangguhan. Di sini ada entitas induk utama Air Corporation yang berlokasi di negara R, memiliki kepemilikan 100%, katakanlah 100% kepemilikan saham atas S Corporation yang berlokasi di negara S. Negara R mengenakan tarif nominal 20% sesuai ketentuan undang-undangnya. Kemudian Air Corporation menerapkan metode pengenaan pajak tambahan IIR, Income Inclusion Rule, yang pengalokasiannya berdasarkan rasio inklusi atau rasio kepemilikan. Negara S memiliki tarif nominal 15%, dan S Corporation tidak menerapkan DMTT, Domestic Minimum Top Up Tax. Ya. Kemudian diasumsikan S Corporation ini membeli harta berwujud senilai 1.000 euro
insentif pajak pembebasan penyusutan sekaligus. Jadi, perlakuan atas pembelian harta berwujud ini oleh peraturan lokal Undang-Undang PPh-nya memberikan insentif pajak pembebanan penyusutan sekaligus. Jadi, biaya harta berwujud ini nanti boleh dibebankan sekaligus menurut Undang-Undang Perpajakan Domestik. Tetapi akuntansi yang dianut oleh S Corporation bahwa penyusutan atas harta ini dilakukan selama jangka waktu 5 tahun. Maka perhitungan yang dilakukan atas penghasilan dan biaya S Corporation adalah sebagai berikut. Ya. Jadi titik perhatian kita adalah di S Corporation, ya, karena dia dimiliki oleh R Corporation yang berlokasi di negara R. Diasumsikan bahwa penghasilan selama 5 tahun adalah 1.000 euro setiap tahun. Jadi S Corporation ini selama 5 tahun tiap tahunnya menghasilkan pendapatan katakanlah 1.000 euro. Nilai total harta yang disusutkan adalah 1.000 euro, ya, karena hartanya pembeliannya 1.000 euro. Disusutkan selama 5 tahun baik untuk tujuan akuntansi maupun tujuan perpajakan. Ya, jadi walaupun ada insentif pajak yang boleh dibebankan sekaligus pada tahun pertama, ya, karena tahun pembeliannya tahun pertama katakanlah, ya. Tapi tetap pajak juga sebenarnya itu 5 tahun, cuman pada tahun pertama dibebankan saja sekaligus, gitu ya. Untuk tujuan akuntansi, ya, pembebanan penyusutan setiap tahunnya adalah 1.000 euro dibagi 5 sama dengan 200 euro. Jadi menurut akuntansi S Corporation ini, karena yang dibebankan total adalah 1.000 euro, sementara jangka waktu penyusutan adalah 5 tahun, maka penyusutan tiap tahunnya adalah 200 euro. Tapi untuk tujuan perpajakan, karena ada insentif pajak pembebanan penyusutan sekaligus di tahun pertama, maka pada tahun pertama adalah 1.000, bukan 200 seperti akuntansi, tapi 1.000 karena adanya insentif pajak yang harus pembebanannya penyusutannya sekaligus. Dan untuk tahun-tahun selanjutnya adalah 0 menurut ketentuan perpajakan, karena sudah dibebankan semua di tahun ke-1. Nah, ini contoh dari penerapan data-data yang sudah disebutkan sebelumnya dituangkan dalam laporan keuangan yang berdasarkan tujuan akuntansi dibandingkan dengan penghitungan untuk tujuan pajak, semuanya dalam satuan euro, ya. Jadi ini ada perbandingan laporan keuangan untuk tujuan akuntansi dan untuk tujuan euro. Penjelasan pertama, baris 1 nih, ya. Penghasilan, ya. Penghasilan untuk tujuan akuntansi tahun pertama 1.000, tahun kedua 2.000, ketiga 3.000, keempat 4.000, kelima 5.000. Demikian juga untuk penghitungan tujuan pajak. Sama, ya, sudah jelaskan sebelumnya tuh. Sama, ya, sama dengan pengakuan yang dilakukan oleh akuntansi dengan pengakuan yang dilakukan oleh perpajakan adalah sama. Kemudian, nah, ini biaya penyusutan. Biaya penyusutan menurut akuntansi adalah, ya, menurut akuntansi adalah 1.000 dibebankan selama 5 tahun. Ini, ya, ini 1.000 dibebankan
selama 5 tahun, maka setiap tahunnya adalah 200. Jadi untuk akuntansi dibebankan yang bernilai 1.000 euro itu dibebankan selama 5 tahun masing-masing 200 euro. Nah, sedangkan untuk tujuan pajak, karena penyusutan ini mendapat insentif, ya, boleh dibebankan sekaligus pada tahun pertama, ya, maka pada tahun pertama itulah semua penyusutan dibebankan. Tentu saja sisa tahun berikutnya adalah nol. Tapi secara total ini, baik untuk tujuan akuntansi maupun untuk tujuan pajak, total penyusutannya selama umur harta wujud tersebut adalah 1.000. Ini kan sama nih, ini 1.000, ini 1.000. Ya. Maka labanya tentu saja tinggal matematis saja. Labanya kan berarti penghasilan dikurangi biaya untuk tiap-tiap tahun. Ya. Tentu saja karena ini mengalami perbedaan alokasi, maka beda ya. Kalau untuk tujuan akuntansi, laba tahun pertama maupun tahun kedua, ketiga, keempat, dan kelima adalah sama, yaitu 800 euro. Kenapa sama? Karena ada persamaan pengakuan, ada persamaan pembebanan setiap tahunnya. Lain halnya dengan untuk tujuan pajak. Ya. Untuk tahun pertama, perpajakan menganggap tidak ada laba. Ya, tidak ada laba nih untuk tahun pertama. Karena pengakuan penghasilannya dinetralkan dengan adanya insentif perpajakan yang biaya penyusutannya dibebankan sekaligus. Dan karena nilai biaya penyusutan dan pengakuan penghasilan adalah sama, maka tidak ada laba untuk tahun pertama. Ya. Untuk tahun kedua, masalah matematis saja kan. Penghasilan dikurangi biaya penyusutan, hasilnya sini angkanya 1.000 karena ada penghasilan 1.000. Untuk tahun kedua tidak ada penyusutan karena sudah dibebankan semua di tahun pertama, maka hasilnya 1.000. Demikian juga untuk tahun-tahun selanjutnya sampai dengan tahun ke-5. Tarif nominal adalah 15%. Tentu saja ya, tarif nominal kan berlaku efektif kan, berlaku konstan, efektif dan konstan karena kan dia sudah tercantum di Undang-Undang PPh itu ya. Kalau ada perubahan pun harus berubah undang-undang ya. Jadi tarif nominal adalah 15%. Kenapa di tujuan akuntansi nggak ada tarif nominal? Ya memang tidak boleh, kan yang berhak menentukan tarif pajak penghasilan kan ini pemerintah katakanlah ya. Jadi tidak boleh dia menerapkan tarif tersendiri kan. Pajak kini, pajak terhutang, artinya dengan adanya laba ini, ya, dengan adanya laba ini, ya, maka pajak ini terhutangnya itu berdasarkan ini nih, sesuai dengan pajak kan. Jadi karena ini adalah perhitungan pajak, maka akuntansi tentunya tidak perlu menghitung sendiri pajaknya, ya kan? Kan yang kita hitung itu pajak kepada pemerintah. Jadi ya ikuti apa namanya perhitungan dia kan. Nah di sini nih, ya bukan dari sini. Kalau ini kan sesuai akuntansi nih. Nah dari sini nih perhitungan pajaknya atas laba itu, ya. Pajak ini atau pajak terhutang ini kan berarti 0 kali tarif, hasilnya 0. Ini 1.000 kali 15% ya. Jadi hasilnya ini ya. Jadi untuk pajak ini kita mengikuti perhitungan akuntansi sesuai untuk tujuan pajak. Karena kita memang pajak harus menuruti undang-undang pajak domestik. Nah, jadi pajaknya di sini, bukan dari sini. Dari sini, ya.
15% kali 1000, 15% kali 1000, 15% kali 1000, 15% kali 1000, maka pajak ini adalah 0 untuk tahun pertama, 150 untuk tahun kedua, dan seterusnya sama nilainya sampai dengan tahun kelima 150. Jadi ini berarti dikutip saja, pindah ke sini, ya, ya, pajak ini, ya. Nah, ini penjelasan tiap barisnya nih. Ini kan 5A. Baris 5A yaitu beban pajak kini atau pajak terutang, baik untuk tujuan akuntansi maupun tujuan perpajakan, dihitung dengan mengalihkan laba dan tarif nominal. Jadi ini rumusnya nih, pajak ini, pajak terutang itu, ya. Yang di atas dikali yang baris bawah. Baris 6. Nah, ini baris 6 ini jumlah pajak tangguhan. Nah, ini jumlah pajak tangguhan nih. Penjelasannya ini. Jumlah pajak tangguhan atau beda temporer yang tercatat pada laporan keuangan akuntansi adalah 800 euro pada tahun 1. Dengan alasan laba menurut akuntansi lebih besar atau biaya penyusutan menurut akuntansi lebih kecil. Dan pada tahun-tahun selanjutnya adalah minus 200 euro, laba menurut akuntansi lebih kecil atau biaya penyusutan menurut akuntansi lebih besar, ya. Ini pajak tangguhan, ya, ini pajak tangguhan karena perbedaan pembebanan, ya, yaitu laba menurut akuntansi di sini 800, di sini 0, ya kan? Di sini 800, di sini 1000, tahun ketiga di sini 800, di sini 1000. Nah, itulah yang menyebabkan adanya beda temporer sebagaimana dicantumkan di baris 6. Baris 7, pajak tangguhan. Nah, kalau ini pajak tangguhan ini adalah tinggal mengalihkan jumlah pajak tangguhan. Ini maksudnya beda temporer nih, ya. Jumlah pajak tangguhan ini belum ada unsur pajak nih, baru ada unsur perbedaan sebenarnya di sini, ya. Ini pajak apa? Pajak tangguhan ini menurut saya ini adalah beda temporer, belum ada unsur pajaknya, ya. Nah, tarif pajak tangguhan itu sama, perbedaan penghitungan perpajakan itu sama, ya. Tarif pajak tangguhan itu adalah tarif nominal, tarif ini, ya kan. Kita harus memakai tarif undang-undang PPh dong, nggak bisa kita bikin tarif sendiri, kecuali untuk nanti tarif pajak efektif tuh sesuai kesepakatan internasional, ya. Jadi perlu diingat ya, tarif nominal itu tidak boleh kita menghitung lagi. Yang boleh menghitung lagi itu tarif pajak efektif nanti, ya. Hasilnya bisa sama bisa enggak dengan tarif nominal sesuai keadaan. Nanti bisa kita lihat nih dengan keadaan data-data ini, apakah nanti tarif pajak efektif sama dengan tarif nominal. Kita lanjutkan tadi, ya. Nah, tarif pajak tangguhan atau tarif nominal dikalikan dengan beda temporer akan menghasilkan aktiva kewajiban pajak tangguhan. Jadi ini dikali tarifnya nih, tarif nominalnya, hasilnya ke bawah, kali hasilnya ke bawah, dikali hasilnya ke bawah, dikali hasilnya ke bawah. Maka aktiva pajak tangguhan atau kewajiban pajak tangguhan adalah hasil perkalian baris ketujuh tarif pajak efektif sama dengan tarif nominal dan baris ke-6 beda temporer, ya. Penjelasan tadi, ya. Baris 9 A plus B 9. Nah, ini A plus B ini pajak tercakup, ya. Nah, pajak tercakup. Nah, kita lihat ada datanya. Bapak Ibu sekalian, tentunya Bapak Ibu bertanya, kenapa ini kok ini ya tidak ada hitung-hitungan untuk tujuan pajak. Bapak Ibu sekalian, Grover Rule itu dia akan menghitung ulang pajak tambahan berdasarkan tujuan akuntansi. Maksudnya dia akan menghitung ulang, kan kemarin sudah dijelaskan, menghitung ulang dimulai dari laba setelah pajak. Artinya Grover Rule itu akan menghitung pajak tersendiri yang berupa pajak tambahan, itu dasarnya atas laba akuntansi. Maka dia tidak
begitu memerlukan hitungan-hitungan yang versi pajak, ya. Ya, itu ya intinya ya. Makanya di sini kosong. Yang jadi perhatian global rule adalah di sini, ya, yang sesuai untuk tujuan akuntansi. Baris 9 dari hasil perhitungan A plus B, ya. A tuh ini nih, pajak ini, yang B aktiva kewajiban pajak tanggungan. Jadi pajak tercakup tidak tinggal menambahkan saja, yaitu pajak ini dan aktiva atau kewajiban pajak tanggungan. Ya. Pembedaan aktiva dan kewajiban pajak tanggungan untuk sementara ini aja. Aktiva pajak tanggungan yang bernilai minus itu sama dengan kewajiban pajak tanggungan. Ya, kayak gini aja lah. Laba yang bernilai minus itu sama dengan rugi. Itu ya, kira-kira gini prinsipnya ya. Jadi ini perbedaan tanda. Jadi pajak tercakup ini adalah memang pajak yang sudah dihitung berdasarkan Undang-Undang PPh, disesuaikan penyesuaiannya terhadap aktiva pajak tanggungan, ya. Coba kita lihat penjelasannya 9 atau A plus B. Yaitu pajak tercakup merupakan penjumlahan antara beban pajak ini dan aktiva pajak tanggungan, ya. Baris 10, laba global. Laba global ini juga sebenarnya sudah tercantum di sini nih, laba global. Ya, artinya laba global sama dengan laba akuntansi. Cuman bedanya sudah disesuaikan dengan adanya aktiva pajak tanggungan, ya. Ya, untuk sementara efeknya nol ini, karena kan sama nih, laba global sama dengan laba usaha. Loh, kalau sama kenapa tinggal diambil sini aja? Nah, masalahnya nanti ada perhitungan yang melibatkan rekening-rekening di sini, ya. Baris 10, laba global bukan laba setelah pajak. Jadi yang menjadi dasar nanti segala perhitungan acuannya adalah laba global, ya. Yang menjadi dasar perhitungan untuk menentukan besaran tarif pajak efektif. Nah, ini yang kita boleh bukan boleh rubah ya. Penetapan tarif pajak efektif tiap tahun bisa beda, ya. Kalau nominal enggak, tiap tahun sama, kecuali undang-undangnya menyatakan tarif berbeda. Tarif pajak efektif akan digunakan dalam rumus atau formula menghitung pajak tambahan atau top up tax, ya. Jadi nanti setelah ada tarif pajak efektif langsung kan dimasukkan ke formulanya kan formula sesi atau bagian khusus tarif kan tarif minimum dikurangi tarif pajak efektif. Nah, inilah tarif pajak efektifnya nanti masuk ke formula, ya. Jadi tarif pajak efektifnya adalah 15%, semuanya sama 15%, ya, tarif pajak efektif, ya. Jadi pajak tercakup dibagi dengan laba global. 15% dari mana? 15% itu nih 9 dibagi 10, ya kan? Tarif pajak efektif itu 9, baris 9 dibagi baris 10. Baris 9 pajak tercakup, 10 laba global. Jadi baris 11 ini hasilnya baris 9 dibagi baris 10, 120 dibagi 800, 120 dibagi 800, ya. Hasilnya masing-masing tahun dari tahun 1 sampai dan tahun kelima tarif pajak efektifnya ada 5%, dan dalam kasus ini tarif pajak efektif adalah sama dengan tarif nominal, ya. Top up tax pada ESCO akan dialokasikan sepenuhnya. Inclusion ratio atau presentasi kepemilikan adalah 100% kepada ERCO. Jadi setelah kita mengetahui tarif pajak efektif ini, ya, kita masukkan ke formula top up tax, maka didapatkan nilai pajak tambahan karena sesuai penjelasan sebelumnya, pemilik dari ESCO ini adalah
R Corporation yang memiliki kepemilikan 100% atas ESCO, maka pajak top up tax pada ESCO akan dibebankan dialokasikan kepada induknya R Corporation sepenuhnya, semuanya. Kenapa sepenuhnya? Karena ERCO memiliki 100% kepemilikan atau inclusion ratio sama dengan 1. Nah, ini penjelasan tentang munculnya aktiva pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan. Karena ini banyak ditanyakan juga dan juga perlu pemahaman yang lebih detail. Karena ini akan diterapkan terus selama kita menghitung pajak tambahan berdasarkan kesepakatan internasional. Catatan tentang aktiva pajak tangguhan, kewajiban pajak tangguhan. Aktiva pajak tangguhan disebabkan karena laba penghasilan kena pajak menurut akuntansi lebih besar atau biaya menurut akuntansi lebih kecil. Jurnalnya, aktiva pajak tangguhan, debit dibarengi dengan beban pajak ini yang debit, dan kreditnya manfaat pajak tangguhan dibarengi dengan hutang pajak. Ya. Beban pajak kini menurut akuntansi, aktiva pajak tangguhan ditambah beban pajak ini. Ya. Beban pajak kini menurut perpajakan adalah hutang pajak. Kewajiban pajak tangguhan disebabkan karena laba penghasilan kena pajak menurut akuntansi lebih kecil atau biaya menurut akuntansi lebih besar. Jurnalnya, beban pajak ini, debit dan kreditnya adalah 2 akun, yaitu hutang pajak dan kewajiban pajak tangguhan. Beban pajak ini menurut akuntansi adalah kewajiban pajak tangguhan ditambah hutang pajak. Dan beban pajak ini menurut perpajakan adalah beban pajak ini. Demikian, terima kasih.